Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan alim ulama, para ustaz, tokoh agama, wabil khusus ustaz-ustaz guru kita, Ustaz Pak Haji Asari Asri. Mari kita doakan beliau semua semoga dipanjangkan umur. Amin ya Allah. Dimurahkan rezeki. Amin. Diberi kesehatan. Selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati kakanda kami Pak Bupati Pak Haji Mawandi, yang kami hormati dan muliakan jemaah sekalian. Alhamdulillah, insyaallah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur dan ketinggian kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa hadir berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj sekaligus tahun 2020. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat, kerabat dan yang lainnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Fahmi Ansari sebagai guru kita yang alhamdulillah malam ini beliau bersedia hadir di sini untuk berikan ceramah terkait dengan Isra Mi'raj dan juga doa untuk tahun 2020. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada warga khususnya RT 14 yang membantu pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dan juga dukungannya di pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Kemudian kami juga memohon maaf kepada jemaah sekalian apabila dalam pelaksanaan pada malam ini ada kekurangan dan pelaksanaannya, mohon kami dimaafkan. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga ceramah, kemudian yang keempat doa, yang kelima penutup. Baiklah, kita masuki acara pertama. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini kegiatan kita berjalan lancar dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara kedua adalah pembacaan suci Al-Quran. Kami mintakan kepada adinda kami Muhammad Hafiz untuk membacakannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah
إلى حضرة النبي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة كل الأنبياء ورسل رسولنا وأولي إليك على من المشارق والمغارب الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة الشيخ ومراد الشيخ محمد الصمد المدني وإلى حضرة الشيخ ومراد الروح الشيخ محمود الغزالي المنجلي وإلى حضرة الشيخ ومراد الروح الشيخ محمد زين بن الغزالي المنجلي ووالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع حقنا علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja ulun berdiri Bapak, izin ulun berdiri. Mulai tadi yang di belakang ulun lihat bejenguk. Jadi supaya tenggang
pendengaran salawan yang di belakang supaya kau melihat. Sebab ulun tinggalam dapatnya meja nih menduduk hingga siniannya tadi. Sekali lagi ulun ucapkan salam supaya kada mengantuk kita seberata. Pokoknya biasanya jam 10 hampiran. Ini jam 21.52 nih, tinggal 8 menit aja lagi lah. Hampiran berarti 8 menit kita ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudahan jangan ngantuk lah. Jangan ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita sayangi para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir pada kesempatan kali ini. Ini suara ulun di belakang ini kedengaran jelas lah. Ada yang jauhi kan dikit, atau kurangi ehonya dikit lah. Ehonya kurangi dikit, sedikit aja. Ehonya tes. Nah, jelas kan? Jelas. Tadi model kayak ulun di panggung orkes gitu. Oh, ujungnya. Kalau pada jelas mendengar akhirnya tahu suara ulun. Tapi kalau membaca Quran sama imam itu pas ehonya tadi. Nyaman, sekehendak makhluk lagu. Makanya Hafiz tadi mantap bener aminnya. Ton suaranya itu modelnya tuh imbangnya langsung. Sama orang yang jadi imam, bilanya mic-nya bagus, soundnya bagus, nyaman tuh jadi imam. Kada kencang urat dulu. Tapi bila kapak mic-nya iya dah, bekancangan urat dulu. Tepalu lihir tuh imam. Imbahnya oyuhannya lagi sih deh. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Bapak Wakil Bupati beserta seluruh keluarga, dan juga yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, kita hormati dan kita banggakan Bapak Haji Muhammad Nur Rifani yang alhamdulillah beliau memberikan kesempatan, memberikan tempat, waktu dan yang lain sebagainya kepada ulun pribadi dan jamaah semuanya untuk mengadakan majelis taklim di setiap malam Senin pas malam hari ini. Rutin setiap minggu majelis taklim tersebut dilaksanakan, walaupun dalam keadaan hujan sekalipun tetap dilaksanakan. Akan tetapi satu yang kurangnya malam ini, yaitu tidak dihadiri oleh para habaib. Mereka sudah izin sama ulun semuanya, karena malam hari ini kebetulan
sama acara di Balangan Habib Segap Baharun. Di perguruan buhan para habaibnya datang ke Balangan, mau kada mau sebertaan habaib yang di Tanjung, yang di Kalua, yang di Amuntai, Paringin, habis kekumpulan di sana sebertaan. Alhasil ulunlah yang sendirian jadinya. Tadinya putar sudah nyari habaib juga untuk mengisikan acara di sini. Ujung-ujungnya tabulik ke ulun pulang. Mudah-mudahan buhan pian kada bosan melihat ulun. Mudah-mudahan buhan pian kada muyak melihat ulun. Makanya ulun rubah malam ini pulang ulun. Yang biasanya batantang-tantang, kalau ulun muyak orang melihat, hari ini berubah wujud ulun. Supaya jangan bosan, supaya jangan muyak. Terserah buhan pian nak melihat lebih tuha nang ini ya pada nang sebelumnya. Sebelumnya tak anumnya pada nang ini marah. Dasar tuha juga saya ikut sudah umurnya, saya ikut, tapi kan ada lebih jobang daripada 40, belum sampai lagi 40, belum. Bini masih saikong, alhamdulillah. Kada hendak dua ada, masih saikong aja, itu benar itu benar Hadirin wal hadirat, seluruh para tamu undangan dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah benar, luar biasa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, secara zahir maupun batin, kada terhitung sama sekali. Kita kawa melihat, kawa mendengar, kawa bernapas, kawa berpandir. Kemudian hati kita pun masih berfungsi, masih merasa gini, merasa itu, segala macam. Setiap musibah yang kita hadapi datang sebuah kegembiraan. Di setiap kesulitan yang kita hadapi datang sebuah kemudahan. Itu artinya dalam hidup ini kita jangan sampai lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba pang sekali-kali kita dalam seminggu, putaran seminggu itu Senin sampai Ahad, pernahkah kita dalam 7 hari itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ulun hendak selalu bersamamu ya Allah. Dalam doa, ulun hendak selalu bersamamu ya Allah, ulun hendak selalu bersama kekasihmu ya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bimbing ulun ya Allah, bimbing ulun supaya ulun bisa selalu bersama Engkau dan bersama Nabi Muhammad ya Allah. Mungkin selama ini kita pernah berdoa, ya Allah, banyakkan rezeki ulun, bayarakan hutang-hutang ulun. Wah, Allah Ta'ala nyamannya aku disuruh membayari, nyenang berhutang aku disuruh membayari. Ya Allah, ulun hendak nukar rumah, hendak nukar mobil, hendak dapat ini, dapat itu, segala macam, kabulkan ya Allah. Ulun hendak ini, macam-macam permintaan-permintaan. Apalagi bila sudah mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, makin banyak permintaan lawan Allah. Bila sudah dapat kebahagiaan, dapat nikmat, dapat rezeki, paling yang diucapkan tuh dimuntung aja, alhamdulillah aja, alhamdulillah. Ingin situannya, sembahyangnya kan ingat lagi, asik healing kemana-mana, tulak ke gunung, tulak ke keluar kota, ke pantai, apa segala macam, diingat lagi, sembahyang nggak diingat lagi, lalai sebenarnya. Tapi ketika diuji dengan sebuah masalah, cepat ingatnya, ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah, ampuni dosa bini ulun, dosa anak ulun ya Allah, keluarkan ulun dari problematika yang ulun hadapi ini ya Allah. Kancang doanya, kancang salatnya, hizib itu mulai hizib bahar, kemudian hizib sakran, kemudian hizib nawawinya, hizib Abu Bakar Salimnya, habis seberataan dibaca bila dapat musibah. Tapi ketika dapat kebahagiaan, dapat rezeki, diingat dah,
kulir melihat hijib aja kulir buka. Ya Allah ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut kita bersyukur sebagai hamba Allah yang di setiap helaan nafas kita itu ada nikmat yang Allah berikan terus menerus. Ada yang kau menghitungnya. Hidung nih 2 kalau lubangnya, 2 kalau lah, ada kan 3 lubangnya, ada yang sebuting dada 2 seberataan, picik bang sebelahnya, atau tutup lubang sebelahnya, tutup. Behinak berarti sebelah aja lah, nyaman lah kira-kira. Behinak sebelahan lubangnya aja, kada nyaman kalau. Apalagi mun kada duanya, kada ku bernapas sama sekali. Baru 1 lubang hidung aja. Baru masalah pernapasan aja. Itu sudah luar biasa Allah berikan. Maka dari itu setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya para wali-wali Allah, orang-orang saleh tidak lepas lisannya, tidak lepas hatinya untuk selalu zikrullah, berzikir, ingat kepada Allah. Bahkan ada aturannya, ketika dia narik nafas, mengeluarkan Allah, narik nafas, keluarkan Allah. Apa garang artinya hu? Jangan sampai dihuhulut lah. Bila ada orang berzikir hu. Jangan dihuhulut, jangan disambati. Gampang itu jor hu. Bila menyambati itu kafir, biar hati-hati. Kenapa? Hu itu artinya dia. Dalilnya mana? Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Itu Quran. Hati-hati. Hu itu merupakan hanya Allah yang maha ada, hanya Dia yang maha ada. Kita ni kada ada sebenarnya. Hanya Dia yang maha berkuasa. Dia Allah, Dia Allah. Huwallah. Itu maksudnya. Makanya dalam zikir tarekat Samaniyah itu, hu itu dibaca sebanyak 77 kali. Zikir la ilaha illallahnya 166, Allahnya 66, hu-nya itu 77 kali. Bila kita mendawamkan, kontinu nih membacanya baik subuh ataupun sore, insya Allah akan berikan ilmu makrifat kepada orang tersebut. Ilmu makrifat yang bujur, bukan ilmu makrifat yang kada bujur. Wah, ini banyak pengajian berseleweran yang menyatakan mengaji ilmu makrifat tapi ujung-ujungnya kada sembahyang. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan peristiwa yang terbesar setelah turunnya wahyu. Yang pertama turunnya wahyu, kejadian yang luar biasa. Yang kedua Isra wal Mi'raj. Apa intisari daripada Isra wal Mi'raj? Perintah salat. Karena dengan salat itulah sabarataan yang lainnya itu mengikut aja lagi. Tapi bila salatnya hancur, yang lainnya pun akan hancur. Jangan kita remehkan. Peristiwa yang luar biasa di Isra Mi'raj inilah, banyak dah kita mendengar kisahnya dari awal sampai akhir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Baik dalam kitab tafsir Jalalain atau tafsir-tafsir yang lainnya, apabila dalam Al-Quran itu diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah, berarti itu adalah suatu kejadian yang luar biasa, kejadian yang spektakuler, kejadian yang di luar akal manusia. Kayak apa kadang di luar akal manusia? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah memperjalankan hambanya. Allah memperjalankan di situ atas diri Nabi Muhammad SAW
bukan hanya mimpi, bukan hanya rohani, tapi jasad dan ruh sekalian. Supaya bujur-bujur Rasulullah pun menyaksikan secara ruh dan jasadnya, oh memang ini bujur karena gegayaan ini, bukan hanya khayalan belaka, bukan hanya sekedar mimpi belaka, bujuran ini lah. Tapi banyak orang yang mendustakan, banyak orang yang mendustakan. Setelah kejadian Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah langsung berkisah lawan sepupunya Ummu Hani, wahai Ummu Hani, aku sudah nih apa ngarannya timbah menyaksikan langsung peristiwa Isra wal Mi'raj, dikisahkan Nabi. Ujar Ummu Hani, hati-hati ya Muhammad, jangan dikisahkan ke lain, jangan dikisahkan ke lain, karena banyak yang mendustakan nikah, banyak yang menghina-hina segala macam. Mungkin ada isyarat apa, wallahu alam. Setelah itu Rasulullah langsung membawa kisah kepada paman Sidin. Siapa paman Sidin? Abu Jahal. Dikisahkan dengan Abu Jahal. Abu Jahal langsung mengisahkan lawan kaum yang bertahan. Banyak yang mendengar kada percaya, banyak yang menghinakan, banyak yang mendustakan. Dustainya marah, dustainya kada mungkin, karena perjalanan dari Mekah ke Palestina, Yerusalem dulu itu makan kurang lebih 1 bulan pakai onta, 1 bulan. Walaupun pakai pesawat itu 2 jam, 2 jam sampai Mekah Palestina. Sedangkan tempat keguringan Rasulullah itu masih terasa hangat ketika Sidin balik, karena di luar akal manusia lah. Pesawat jet yang tercepat pun anggap 2 jam tadi hitungannya 5 menit atau 10 menit. 10 menit baik ulun nih beugah dari kedudukan keluar, beuduk ke belakang, bebulik, japai dingin dah, ada hangat lagi, saking cepatnya tuh peristiwa itu. Makanya lailan di sana ada ulama nahwu yang mendefinisikan itu adalah sebuah isim nakirah. Isim nakirah di sana menyatakan bahwasanya sebahagian sedikit aja daripada malam kada full seberata. Di malam hari terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Sampai ke Palestina, Nabi Muhammad disuruh menjadi imam. Makmumnya sebarataan para nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Kita sembahyang berapa menit? 10 menit, kurang lebih lah 10 menit. Perjalanan sembahyang di situ, terjadi percakapan, baru naik mi'raj ke atas. Langit pertama terjadi percakapan dengan para nabi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percakapan terus setiap tingkatan-tingkatan langit. Sebelum naik ke atas, bertanding pulang Rasulullah lawan malaikat Jibril. Diskusi pulang di situ bahwa malaikat Jibril kata kawan naik sampai ke atas, cukup sampai di sini aja. Artinya secara akal ada mungkin Nabi Muhammad itu balik dalam keadaan masih tempatnya itu masih terasa hangat. Tidak mungkin, ada mungkin. Tapi kalau Allah yang sudah menentukan, Allah yang menentukan segala sesuatunya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka inti daripada Isra wal Mi'raj ini adalah salat. Tidak ada lagi yang lain. Tempat makrifat tertinggi, mahabbah tertinggi seorang hamba dengan Rabbnya adalah di salatnya, bukan di lainnya. Bila ada nang mengaji ilmu makrifat, mengaji ilmu tasawuf, betamat sembahyang, itu kada tasawuf lagi, tarawuf ngarannya. Bila ada tuh bentuk-bentuk pengajian seperti itu yang sampai betamat sembahyang, cukup ingat, aduh usah lagi gini diompati berpindah, selamatkan diri pian dan keluarga pian. Nang bujur-bujur aja ilmunya. Banyak wah ini pengajian-pengajian yang seperti itu banyak. Karena mereka sukanya terselubung, diam-diam, diam-diam, diam-diam.
karena mainnya jam 11 malam ke atas. Kalau di sini coba aja Pak lah, jam 11 ke atas bisa game berataan ini. Paling ulun berdua lawan kaum main lagi. Yang jam 10 aja banyak sudah hendak pulihkan ibaratnya tuh. Karena orang sudah masing-masing hendak istirahat, hendak guringan. Ini 10 menit lagi ambehan kita. 10 menit lagi insyaallah. Tenang aja, tenang. Bila pian kesamutan, bonjor. Bila pinggang pian pindah encok, udah robah, silakan kata Bapak. Sambil diurut-urut kalintut. Nah, asam urat lagi naiknya. Silakan diurut-urut kata Bapak. Ulun bebaskan aja, aman aja. Ulun merasa juga kayak buan pian. Kan ini gampangan lawas basila, apalagi mun sampai berjam-jam ya Allah ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abah guru sekumpul. Ini sekalian dengan manakib beliau nih. Pernahkah Sidin selama berpuluh-puluh tahun membimbing umat, membuka majelis ta'lim, mengajarkan untuk bertamat sembahyang? Kada pernah. Kada pernah. Bahkan Sidin salat berjamaah, Sidin nama imami. Suara Sidin bagusnya luar biasa. Masih terngiang suara Sidin ketika menjadi imam. Bagus. Ilmu tajwidnya bagus. Makhrajul hurufnya bagus. Ya Allah. Ini ulun hanya membuka grup babuhan kumpulan para ustadz di Tabalong. Rahabaibnya juga mereka men-share banyak wah ini yang menimbulkan diri tapi kada mumpuni ilmunya. Buang gena-gena. Orang lebih kayak ini nih. Sangat ulun cabut nih menyupan aja julung ini. Disuruh membaca Al-Qur'an, tak pulang paling bacaannya. Barisnya tak salah-salah, maginnya huruf-hurufnya. Apalagi jadi imam maginnya, ya Allah ya Rasulullah. Ini lagi viral nih di Banjarmasin. Lagi viral. Kenal bulangnya. Anang ulun tertawa tadi ada yang mengirimi video itu. Bulangnya 2 kali lipat gini. Ulun lihati kayaknya juling itu handupan ini yang dipuntal. Warna putih nak puntal sing genalan gitu. Ya Allah ya Rasulullah. Macam-macam aja. Sebenarnya itu bukan jadi hubulutan, bukan jadi tameng. Ini sunnah Rasulullah. Kata kegampangan. Ini pun berijazah lawan guru yang bujur-bujur memiliki sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah. Kada asal-asalan. Ulun pun kada wani maijazahkan orang hendak pulang. Guru aja, ulun nak berijazah pulang. Mohon maaf, ulun kada diizin untuk memberikan pulang. Ulun hanya diberikan izin, diijazahkan oleh beliau untuk memakai saja, tapi tidak untuk meijazahkan kepada orang lain. Belum sampai lagi waktunya, belum sampai, karena berat ini tanggung jawabnya bila memakai yang seperti ini. Suruh orang baca doa, puntal pantai, menyupan baik pacul pulang sama sekali. Penting bagi seorang pemimpin itu untuk belajar ilmu tajwidnya. Abah guru sekumpul tuh, masya Allah, kada kisah Sidin umur 7 tahun sudah hafiz Al-Quran. Dalam kesehariannya Sidin mengulang hafalan Sidin minimal 5 juz sampai 10 juz. Bukan hanya dalail khairat yang dibaca Sidin, ternyata Sidin ahli Quran. Pernahkah kita pernah menyambat Sidin membaca Quran itu sampai 5 sampai 10 juz dalam sehari semalam? Menyambat aja misalnya. Sidin tuh membaca syair-syair aja, membaca dalail aja, padahal orang di dalamnya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentakrir, mengulang-ulang sampai 10 juz Sidin. Ya Allah ya Rasulullah. Belum lagi zikir la ilaha illallah itu dibaca oleh Abah Guru Sekumpul sehari semalam minimal 24.000 kali. 24.000 kali. Ini orang dalam yang memadahi, keluarga dekat Sidin. Kadada ditulis dalam manakib, kadada itu. Bacaan salawatnya berapa kali? Minimal bacaan salawat Abah Guru Sekumpul itu 10.000 dalam sehari semalam. 10.000. Ayo 24.000 tambah 10.000 berapa tak? 34.000, 2 macam itu aja hanya. Belum lagi dalail khairat yang dibaca beliau pagi khatam, sore khatam.
panjang loh, Dalail Khair itu panjang, pagi khatam, sore khatam. Belum lagi tambahan-tambahan amaliyah yang lain. Sidin menguasai dan mengamalkan sebaratan 27 zikir tarikat yang beliau memiliki ijazah bersumber dari sumber yang bersambung sampai ke Rasulullah sanadnya. 27 tarikat yang mu'tabarah. Di mana Sidin mengambil tarikat yang ke-27-nya itu langsung dengan Kiai Falak Bogor yang dikenal dengan panggilan Tubagus. Di situ Sidin orang 7 tahun menghabiskan 27 tarikat itu. Sidin setumat aja. Kurang lebih 3 bulan aja Sidin dapat dah. Itu di umur Sidin 28 tahun. Di umur Sidin 24 tahun Sidin belajar langsung dibimbing oleh guru bangil. Berapa lama? Hanya 20 hari saja. Tapi bang, bujur-bujur disimpan dalam kamar. Istirahat itu sholat lawan makan aja, tuh makan jarang. 20 hari aja habis diluruk barataan ilmu guru bangil itu lawan Sidin. Umur 14 tahun, ini ulun beundur. Umur 14 tahun Sidin belajar ilmu dengan Syekh Ali Junid Brau, yang tinggal di Brau, cucu daripada Datuk Kelampayan juga. Banyak Sidin belajar ilmu di situ. Dan Sidin setelah umur 28 naik ke atas, beliau belajar ilmu Nur Muhammad dengan guru Gadung. Apakah selama beliau belajar ilmu Nur Muhammad itu tamat sholatnya? Kada. Malah tambah kencang sholatnya. Karena tempat yang paling asyik bertemu dengan Rabb itu adalah ketika dia sholat. Sholat itulah yang dinamakan Mi'rajul Mu'minin. Jadi jangan sampai kita tersalah duduk di majelis taklim. Jangan sampai tersalah. Oh, ini banyak pulang nang gana-ganal buat, banyak nang gana-ganal. Tapi wallahu alam dalamnya itu hanya tampilan luarnya aja. Ulun pun berat sebenarnya menyandang ini dan menyandang ini berat. Karena harus mengamalkan ilmu yang ada di diri ulun, yang pernah ulun pelajari, yang ulun ajarkan dengan jamaah itu harus ulun amalkan terlebih dahulu. Kada sembarangan. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir bila setiap tahun hendak haul Abah Guru Sukumpul, rest area itu didirikan di berbagai macam wilayah, baik kalselnya, kaltemnya, kalbarnya, kaltimnya, kaltarahnya, pasti ada rest area itu pasti ada. Baik itu diadakan acaranya di Sukumpul di Raudahnya langsung, atau yang seperti mulai Covid tadi di masing-masing wilayah. Adakah pihak Sukumpul menyuruh mendirikan rest area? Ada. Adakah pihak Sukumpul menyuruh kita nih menyumbang? Ada. Kenapa kita tiba-tiba ikhlas mengeluarkan harta kita, mengeluarkan sedekah kita, sumbangan kita? Barabut orang, hendak makani orang barabut. Pernahkah kita terpikir selama ini, apakah kita berlebihan melakukan yang seperti itu? Jawabnya tidak sama sekali. Itu semuaan Allah yang menggerakkan hati kita. Kenapa Allah gerakkan hati kita seperti itu? Karena Abah Guru Sukumpul ketika Sidin hidup, orangnya kok murah luar biasa. Dalam sekali majelis kada kurang jamaahnya 5.000 yang hadir. 5.000 yang hadir, termasuk ulun. 3 tahun belajar dengan Sidin, tahun 98, 99, 2000. Kada kurang dari 5.000. Sidin nang memakani sabarataan. Sabarataan jamaah Sidin yang memakani kayak Pak. Maka dalam seminggu itu 3 kali pengajian Sidin. Kamis sore lalakian,
Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 bebinian. Minggu atau Ahad sore sampai malam lalakian. 3 kali seminggu. Rutin itu tiap minggu. Sidin nama makani sebenarnya. Dan itu masih koma, belum titik. Ternyata setiap bulannya Sidin rutin berpuluh-puluh juta mengeluarkan duit memberi kepada fakir miskin, kaum duafa dan para janda-janda. Begitu pemurahnya Sidin. Maka dari itu memancarlah nur kepemurahan beliau itu kepada seluruhnya. Kita yang muhibbin dengan Abah Guru Sekumpul. Terlebih yang pernah duduk berhadapan menuntut ilmu dengan beliau. Tiba-tiba kita mengeluarkan pembantu ini, kadang-kadang ada duit, tenaga barang, pikiran barang, luar biasa. Gratis pulang. Yang tadinya bayar mie ayam kita makan, bakso kita makan, ke warung ini tuh habis bayar, barataan gratis, luar biasa. Apakah hanya beberapa jam rest area itu? Tidak, 24 jam Bapak Ibu. 24 jam. Besik seberataan. Nah, ini jaga ini. Sama sekian gantian. Ada nang kada baham pihak. Itu aja orangnya yang menjaga, mengawal pulang sekampungan. Ya Allah ya Rasulullah. Karena berkat Sidin memiliki sifat pemurah itu tadi, maka kita seberataan pun luar biasa. Dan ketika beliau masih hidup, beliau juga mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulullah dan kita mengamalkan, tahu makna daripada mahabbatullah itu kayak apa? Allah mencintai Sidin, maka seluruh makhluk pun mencintai. Kalau hanya kita mengatakan aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bisa aja itu berdusta, bisa aja itu hanya sekedar omongan belaka. Tapi kalau Allah yang mengatakan aku cinta kepada hamba itu, selamat sebertaan. Bila Allah mengatakan cinta kepada hamba itu, barataan makhluk cinta. Pasti sudah. Luar biasa. Dari hal ini pelajaran yang bisa kita ambil, dan yang Abah Guru Sekumpul guru kita seberataan, orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi, panutan kita seberataan. Pertama, jaga salat 5 waktu, selalu hadir di majlis ilmu. Yang ketiga, bantui orang-orang alim. Karena ketika kita membantui orang-orang alim itu, jangan pamrih lah, jangan pamrih. Di sanalah akan memancar nurnya nanti, mahabbah kepada orang alim itu memancar kepada anak dan cucunya. Ada nanti di antara anak cucunya yang Allah jadikan menjadi orang yang alim. Berkat dia berkhadam, berkat dia berkhidmat, mau membantui. Bila ada hal sesuatu yang kada pas dilihat olehnya terhadap si guru ini, dia berdoa, ya Allah, tutupkan aib guru ulun, tutupkan aib guru ulun, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Itu doa para salafus soleh nang dahulu. Kenapa berdoa seperti itu? Alasan mereka supaya keberkahan ilmu perguruan itu kada putus kepada kami. Tapi bila sedikit saja hadir minggu 6 pertama, mendengar kisah di luar, oh guru ini tuh kayak ini, belum tentu lagi yang pian dengar tuh bujur atau kadaknya. Walaupun bujur itu lain urusan pian, urusan Sidin oleh Allah Ta'ala. Mungkin saat ini, malam ini Sidin berbuat dosa, subuh isuk sudah bertobat orang. Yang sibuk mengurusi urusan orang lain itu bertambah terus dosanya. Kahulu ma'antar kisah, kahilir ma'antar kisah, anjur antar pandir, sembahyang sudah kartapi sembahyang,
keluar rumah tapi berjilbab, banu berjilbab, banu kada. Muha tapi muas pulang. Mana pandir kada kau dijaga, ya Allah, takur benar orang ini. Kada ada isi pahala lalu. Kalau yang berpahala masih mending bisa pindah kepada orang yang digibahnya. Kalau kada berpahala kayak apa? Dosa orang yang disambati itu pindah kayaknya, bertambah dosanya. Maka dari itu, jaga muntung kita, jaga mulut kita, jaga hati kita kepada siapapun, terlebih kepada orang yang berilmu pengetahuan agama, kepada para ulama, terlebih kepada para zuriat Rasulullah SAW, supaya kita berberkah. Nyaman kita, nyaman. Anak keturun kita pun seberataan orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang salihah, mendapatkan zuriat yang selalu menjaga salat 5 waktunya. Kita ulun takunina, handakkah mati dalam keadaan husnul khotimah seberataan? Ini yang terakhir 3 menit. Handakkah mati dalam keadaan husnul khotimah? Handakkah mati dalam keadaan husnul khotimah? Maka bila kita hendak mati dalam keadaan husnul khatimah, dari saat inilah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh berperang dengan hawa nafsu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dengan menjaga salat 5 waktu kita. Berdoa lawan Allah, ya Allah, jadikanlah ulun salah satu daripada hamba Engkau yang khusyuk di dalam salat. Pernahlah berdoa seperti itu selama ini? Jarang. Ya Allah, jadikanlah ulun orang yang khusyuk dalam salat ini, ya Allah. Karena orang yang khusyuk dalam salat itu akan mendapatkan sirrun min asrarih, rahasia di balik rahasianya nanti. Luar biasa bila orang khusyuk dalam salat itu, luar biasa. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Ulun undang buhan pian sabarataan yang hadir pada malam hari ini, baik laki-laki ataupun perempuan, di majelis taklim yang berikutnya, malam Senin yang berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, selalu bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, memperbaiki salat-salat kita, menambah amal-amal baik kita, selalu hadir di majelis-majelis ilmu, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أرواح حج حمر فوزية بنت محمد بن داود، حج سفياني بن حج سليمان، حج أربعينة بنت عبد الله درماوي بن جريس، وحج بسري منب بن عبد المنب، ومصرفاني بن عبد بن أشعري، وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم
صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك لا نحصي. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل على الذات المكملة والرحمة المنزلة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم وأصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر وما بطن. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم اجعل ثوابنا قرآن والبركة كما تلونا وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هدنا هدية بالغة رحمة منك نازلة تقدم ونوديها إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى ملائكة المقربين والكروبين وإلى أرواح ساداتنا أيضا وعمر وعثمان وعلي وإلى البقية العشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وإلى أرواح الحسن والحسين وأمهما سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيد الحمزة والعباس والشهداء البدريين والعهوديين
وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح القدس الرباني والعارف الصمداني سيد عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد الرفاعي والسيد أحمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي والسيد أبي القاسم الجنيد البختلي والسيد شيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى أرواح كل ولي وولية لله مشايخ الأرض ومظالمها بر وبحر أينما كانوا وأنت الكريم بعلمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا المعلى والشبيك والبكيع وأموات المسلمين كافة عامة في صالح من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم هم الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا إلى أرواح حج عمر فوزية بنت محمد بن داود حج سفيان بن حج سليمان حج أربعين بنت عبد الله برماوي بن جريس حج تسليم بن عبد المناف وحج مسلم بن حج أشعري وسليمان بن لباب ونفسها بنت درعين ورد بنت نسان وعبد الغني بن الرحمن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا إلى شيخ مربينا شيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ارحمه بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة يا ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أنزل في قبره الرحمة والضياء والنور والبهجة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم